GT65 keyboard yang populer dari Vortex series. Dulu ada versi yang pertama yang kita udah pernah lihat juga, habis itu ada versi yang kedua yang ada tema Jepang-Jepangnya. Sekarang versi light atau versi budgetnya 529.000, dan menurut gua untuk dunia keyboard sih ini udah termasuk murah banget ya. Sama murahnya kayak minuman sehat favorit gua, Hoto. Hoto ini adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian utuh yang sehat dan bergizi. Gue pribadi udah minum ini duluan sebelum gue lakuin sponsor ini ya, dan gue suka banget. Gue minum ini tiap pagi setelah bangun tidur. Cara bikinnya gampang aja, otak kentut kayak gue yang baca kuliah jadi nikah aja bisa. Gue yakin semua orang pasti bisa. Tinggal diseduh doang pakai air anget dan selesai. Cocok untuk orang yang pola makannya berantakan, jarang makan sehat, tinggal minum Hoto ini aja untuk tambahin nutrisi-nutrisi yang badan kita butuhin. Satu bungkus isinya ada 16 saset kayak gini, jadi bisa pas lah untuk 16 hari. Jadi kalau untuk 1 bulan, 2 bungkus saja udah cukup. Mulailah minum sehat, dan kalau kalian tertarik, gue bakal kasih linknya ada di bawah. Oke, karena kita udah sering lihat keyboard budget ya di sini, harganya 200.000 lah, 300.000, 600.000 juga ada kayaknya. Di harga 500.000 ini tuh udah mantep banget untuk apa yang kita dapat ya. Dari luar, ini sama persis kayak GT65 yang utama ya. Casingnya itu sama, layoutnya juga sama di 65%. Ada knob, ada blocker juga yang sayangnya ada tulisan caps lock dan Windows yang bikin desainnya jadi off gitulah. Kalau polos kan lebih enak. Keycapsnya di sini bagus banget. Kalian tahu, gue suka buang-buang keycaps keyboard murah meriah kan. Tapi di sini ini worth it banget untuk disimpan. Double shot PBT, tebelnya itu sekitar di 1,3 1,4 mm tergantung sisinya yang mana. Cherry profile, teksturnya ada kasar-kasar yang gue suka. Ditambah desainnya clean dan minimalis yang pastinya nilai plus. Paling yang gue nggak terlalu suka itu fontnya mereka ya, yang posisinya itu di tengah. Dan bahkan di unit yang putih ini punya gue, dia miring banget ke kanan. Kelihatan itu nggak di tengah-tengah. Dan kalau diperhatiin agak sedikit aneh sih. Yang unit yang hitam dia sedikit miring juga ya, tapi nggak separah yang warna putih. Jadi gua rasa dari unit ke unit bakal tergantung ya kualitas fontnya itu seperti apa. Punya gua ya sayangnya yang putih ini agak sedikit terlalu miring, sedangkan yang hitam ini nggak terlalu. Ada knob di sini yang standar aja. Untuk yang putih sih gue bisa kecabut ya. Ini lapisan besi-besinya, gue nggak tahu sih ini besi atau bukan. Bukan sih, ini cuman feelingnya aja kayak metal tapi bukan. Sedangkan yang hitam ininya nggak kecabut. Jadi ya quality issue juga, tapi ya nggak ngefek performance keyboardnya sama sekali sih. Ini cuman satu hal yang gue notice aja sama keyboardnya. Untuk switchnya, di sini mereka pakai Huano switch, jadi udah nggak pakai Otemu lagi atau Gateron lagi. Kalau mau dibandingin sama Gateron yang biasa kayak Yellow Pro gitu, gue sih nggak tahu ya ini lebih bagus atau enggak. Mirip-mirip lah sebenarnya. Ini lumayan halus juga, nggak ada suara ping sama sekali, kecuali yang Huano Brown yang gue punya di unit warna hitam. Suara pingnya itu masih kedengeran banget di sini. Tapi yang Huano Red ini nggak ada. Tapi overall ini jauh lebih bagus dibanding Switch Otemu. Dan ya untuk harganya sih di 500.000 ini udah Switch yang paling bagus yang kita bisa minta. Stabilizernya gua rasa mereka pakai stabilizer standar aja ya kayak keyboard-keyboard lain. Tapi di sini loopnya lumayan banyak. Dan kelihatannya sih mereka pakai Permatex yang karakteristiknya itu agak sedikit lengket-lengket. Tapi ini efektif banget kok, karena di 2 unit ini aja dua-duanya nggak ada rattle sama sekali. Jadi ya mantep sih. Dan Permatex itu lengket-lengketnya bisa dirasain kalau kita pencet terus dia naiknya agak sedikit lebih pelan ya. Itu normal banget kalau kita tinggal kayak spam aja. Tinggal spam terus dan lama-lama dia bakal ngebreak si Permatexnya dan rasa lengket-lengketnya bakal hilang. Di dalamnya kalau kita buka itu simple banget. Paling bawah itu ada foam yang cukup tebal ya. PCB-nya dengan posisi switch yang south facing, plate-nya yang pakai bahan polycarbonate, dan juga ada extra foam lagi di antara PCB dan plate. Dan surprise keyboard ini mounting sistemnya itu pakai gasket. Yes, 500.000 udah pakai gasket. Gasketnya ini pakai karet bahannya, jadi bukan pakai poron kayak GT65 yang versi pertama dan kedua. Jadi gua rasa lebih cocok untuk disebut sebagai gasket-gasketan lah. Tapi di sini lumayan oke kok, karena masih ada flexnya. Apalagi kalau kalian pencet di tengah sini, dia masih naik turun, dan overall itu typing experience-nya sangat lembut. Bahkan sebenarnya terlalu lembut untuk selera gua ya. Gua lebih suka agak sedikit keras, tapi karena ini gasket ditambah juga plate-nya polycarbonate, dia jadi ekstra lembut banget. Yang kalau kalian suka berarti mantep. Dan gue juga bisa bilang ini
mounting system yang jauh lebih enak dibanding keyboard-keyboard lain yang pakai tray mount di harga yang mirip-mirip. Nah, mungkin kalian sadar juga kalau di dalam tadi itu nggak ada baterai sama sekali karena ini keyboardnya pakai kabel only, jadi nggak ada Bluetooth atau dongle gitu ya. Yang jujur aja sih buat gua sama sekali nggak masalahin sih. I mean, semua keyboard pribadi gua itu pakai kabel juga. Tapi gue yakin orang-orang yang suka wireless pasti bakal turn off lihat keyboard ini. Dan karena nggak ada baterai dan juga plate-nya itu pakai polycarbonate, ini jadi lumayan ringan sih. Ringan kayak mainan gitu lah, yang mungkin juga kalian kurang suka sama keyboard ringan. Gua sih juga dulu pengennya keyboard yang berat-berat gitu ya, tapi setelah pakai keyboard berat, gue pengen balik lagi pakai keyboard ringan. Paling dua itu aja sisi yang bisa dilihat sebagai negatif ya, nggak ada wireless dan juga keyboardnya ringan banget. Tapi sejauh itu men, dengan harga segini, gue rasa kita nggak terlalu bisa komplain banyak sih. Nah, sekarang coba kita lihat typing testnya kayak gimana. Suaranya biasa aja sih menurut gue ya, nggak bagus, nggak favorit gue, tapi ya nggak jelek juga sih. Tapi mungkin kayak kurang ada karakteristik gitu sih, dan mungkin kurang keras juga menurut gue. Tapi itu biasa karakteristik gasket mount dan polycarbonate plate dan banyak foam, itu udah jelas pasti suaranya nggak bakal terlalu keluar. Tapi untuk feeling ketik ini sih nyaman banget menurut gue. Ya lembut-lembut gitulah. Kalau kalian pengen ganti switchnya biar suaranya lebih keluar gitu juga ya gampang banget mah. Itu kedepannya juga bisa ganti kayak WS Red atau WS Brown, switch yang budget juga menurut gua ya, dan bakal jauh lebih bagus dibanding switch yang dapat dari sini. Tapi ya itu nanti gampang lah kedepannya kan, kalau kalian pengen ganti bisa ganti. Yang penting keyboardnya dulu. Ini keyboard murah meriah yang menurut gua udah mantep banget. Dan gue gampang banget untuk rekomen ke kalian-kalian yang tertarik. Mereka ada software juga, ya software biasa aja sih, bukan pakai VIA ya, tapi ya gue sih nggak komplit juga ya, karena kita nggak bakal terlalu sering lah masuk-masuk ke software-software kayak gitu. Paling mungkin cuma sekali dua kali doang, jadi gue sih nggak ada masalah. Jadi kayak gitulah GT 65 Lite Edition versi budget dari line up-nya GT 65 mereka ya. Menurut kalian kayak gimana? Menurut gua sih ini keyboard murah meriah banget dan bisa dijuluki sebagai budget king terbaru lah. Oke, itu aja dari gua bakal kasih linknya di bawah kalau kalian tertarik. Dan ingat untuk minum sehat pakai Hoto, linknya juga ada di bawah. Oke, bye!